Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Pratiwi dari Prodi PGSD 5A STKIP NU Indramayu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai model-model alat komunikasi. Mata kuliah Komunikasi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dede Hadiansyah MPD. Langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian model komunikasi. Menurut salah satu pakar dari komunikasi, model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Sereno dan Mortense dalam Mulyana 2001 P121. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi komunikasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi diantaranya yang pertama, latar belakang budaya. Kemudian yang kedua, ikatan kelompok atau grup. Kemudian yang ketiga, ada harapan. Yang keempat, pendidikan. Dan 5, situasi. Kemudian ada model-model komunikasi. Model-model komunikasi itu ada 3. Yang pertama, model komunikasi linier. Dan yang kedua, model interaksional. Dan yang ketiga, model transaksional. Kita bahas yang pertama dulu, model komunikasi linier. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon and Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematics of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linier karena tertarik pada teknologi radio dan telepon. Pendekatan ini terdiri atas beberapa elemen kunci. Yang pertama, sumber, kemudian yang kedua ada pesan, yang ketiga ada penerima pesan. Kemudian kita bahas model yang kedua yaitu model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah antara para komunikator. Kemudian yang ketiga ada model transaksional. Model transaksional dikembangkan oleh Berlund pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif. Pengirim dan penerima pesan sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya ada alat-alat komunikasi. Di sini alat komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, alat komunikasi tradisional dan yang kedua, alat komunikasi modern. Kita bahas dulu alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional, yang pertama ada pengertian komunikasi tradisional. Menurut Sajogyo 1996, alat komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang paling penting untuk mobilitas desa. Pada zaman dulu, komunikasi tradisional dilakukan oleh masyarakat primitif dengan cara sederhana. Kemudian, apa peranan komunikasi tradisional? Komunikasi tradisional memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerjasama untuk mengimbangi tekanan yang datang dari luar. Kemudian ada bentuk-bentuk komunikasi tradisional. Bentuk-bentuk komunikasi tradisional itu ada 4. Yang pertama, lambang isyarat, dan yang kedua, simbol, ketiga, gerakan, dan yang keempat, bunyi-bunyian. Yang pertama, lambang isyarat. Awalnya, orang menggunakan anggota badan untuk berkomunikasi atau yang sering disebut dengan bahasa badan dan bahasa nonverbal. Misalnya, gerakan tangan. Contohnya, jika setuju itu menunjukkan jempol. Nah, kemudian jika tidak setuju itu bisa begini atau begini ya. Kemudian kita lanjut. Kedua ada simbol. Simbol bisa dilihat dari simbol X,
ya, simbol silang. Kemudian yang ketiga ada gerakan, misalnya yaitu seperti semapur. Yang keempat ada bunyi-bunyian. Bentuk komunikasi tradisional dalam hal ini berupa tanda bahaya yang disampaikan dengan sirine atau kentongan. Nah, itu adalah salah satu dari contoh bunyi-bunyian. Media komunikasi tradisional. Media komunikasi tradisional yang pertama yaitu kentongan. Kentongan itu terbuat dari bambu. Salah satu isyarat nada dari kentongan yang paling populer adalah ketika mendengar ketukan tempo pelan berarti menandakan kondisi aman. Sementara jika terdengar kentongan dengan tempo cepat menjadi pertanda bahaya akan datang. Kemudian yang kedua ada lonceng. Lonceng adalah sebuah benda terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan orang. Kemudian yang ketiga ada teropong kaleng. Yang keempat ada asap. Asap biasanya menjadi pilihan ketika seseorang tersesat di hutan. Kemudian yang terakhir ada burung merpati. Komunikasi mengalami banyak perkembangan sejak zaman manusia purba. Perkembangan tersebut akhirnya sampai kepada era komunikasi modern, seperti yang marak digunakan masyarakat, yakni komunikasi interaktif. Apa saja sih media komunikasi modern? Yang pertama ada handphone. Handphone adalah benda yang sering kita bawa kemana-mana dan kita pakai, kita gunakan untuk telepon, SMS, atau via chat. Kemudian ada radio. Yang kedua ada yang ketiga ada televisi. Yang keempat ada komputer dan yang kelima ada telepon. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.